Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feris Rayes Muhammad Farhan dari MP4302. Di sini saya akan membahas tentang Bisplan Raja Prabot untuk memenuhi penilaian kewirausahaan. Nah, di sini saya mempunyai produk seperti berikut. Nah, ini produknya. Produk peralatan rumah tangga. Itu ada sendok buat masak, terus ada pisau, terus ada wajan, terus ada alat masak lainnya. Nah, di sini juga kami mencantumkan logonya. Ini logonya seperti ini nih, Raja Prabot. Nah, latar belakang. Kenapa kami memilih perabotan? Yang pertama, karena banyak permintaan dari pasar. Nah, karena permintaan dari pasarnya meningkat, itu dapat menimbulkan bisnis. Nah, seperti musim hujan. Nah, dengan musim hujan, permintaan payung semakin meningkat. Nah, terus ketika musim Lebaran Haji, itu permintaan arang semakin meningkat. Nah, dari situ kami memiliki strategi. Terus yang kedua dan yang ketiga nih, gara-gara banyaknya bisnis perabotan, dapat timbulnya persaingan. Nah, dengan adanya dua ini, kita dapat memiliki ide atau inovasi daripada toko-toko lainnya, seperti strategi harganya, terus kualitasnya, terus pelayanannya. Nah, terus target pasarnya nih, kami ngambil dari tetangga. Nah, tetangga dulu pertamanya. Kenapa tetangga? Karena dari tetangga dapat mempromosikan produk tersebut, seperti mempromosikan lemari misalnya, karena harganya murah, terus piring, terus kenapa piring? Karena harganya murah, Bu, gitu. Terus yang masyarakat kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah. Nah, kalangan atas ini dia butuh buat pribadi atau kantornya gitu, seperti sapu buat di kantor. Nah, itu bisa juga masuk target pasar perabotan. Terus masyarakat kalangan menengah juga bisa, terus masyarakat kalangan bawah juga bisa. Karena dari 4 hal tersebut dapat memudahkan masyarakat intinya gitu untuk mendapatkan atau melengkapkan produk rumah tangga mereka. Nah, segmen pasarnya seperti berikut nih, ada segmen geografis, terus segmen demografis, terus ada segmen fisikografis. Nah, ini dia segmen geografisnya, ada masyarakat kalangan bawah, masyarakat golongan menengah, masyarakat golongan sejahtera. Nah, di sini juga ada masyarakat sejahtera. Ini maksudnya apa sih? Masyarakat golongan atas. Kayak golongan atas itu kayak misalnya kaya, terus pokoknya yang tajir lah. Terus masyarakat golongan menengah ini masyarakat ya nggak terlalu kaya, nggak terlalu kaya-kaya banget, itu disebut juga masyarakat golongan menengah. Nah, masyarakat golongan bawah bisa juga nih dari perabotan dapat menimbulkan bisnis mereka lancar, seperti tukang rongsokan. Tukang rongsokan dapat melakukan bisnis mereka seperti menukar kardus dengan piring. Terus ditimbang berapa kilo gitu. Berapa kilo nih beratnya?
Habis kalau misalnya berapa kilo, mereka timbang, misalnya 5 kilo dapat piring 1 gitu. Terus demografi itu ada ras, ada jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, terus jenis agamanya ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, dan agama lain sebagainya. Terus fisikografis itu maksudnya fisik. Fisik itu berarti butuh. Nah, karena mereka butuh, mereka membeli perabotan. Terus karena gaya hidup, misalnya gaya hidupnya gimana? Misalnya gaya hidupnya mewah, dia melengkapkan atau membeli peralatan rumah tangga untuk di rumahnya gitu. Seperti melengkapkan atau menghias meja-meja mereka dengan seperti piring yang melamin kah gitu. Terus strategi pemasarannya gimana sih? Nih dia ada strategi harga, ada strategi promosi, terus ada strategi distribusi, strategi positioning. Nah, strategi harga ini seperti dia menggunakan margin. Terus strategi promosinya ini seperti dia menggunakan mulut ke mulut, terus menggunakan media sosial nih. Kan sekarang banyak tuh media sosial, bisa juga. Terus strategi distribusi, itu dia melakukan pendekatan kayak misalnya pelanggan meminta mengantarkan barangnya gitu, atau dapat memanjakan pelanggan kita nih, dapat kita sebagai penjual nih dapat memanjakan pelanggannya dengan ongkir misalnya gitu. Terus ada strategi positioningnya, itu melakukan pendekatan pada konsumennya gitu. Nah, ini dia nih bisnis model kanvasnya. Nih ada Kay Partner, itu dia melakukan joint venture atau kerjasama. Kerjasamanya sama siapa aja sih? Nih, ada agen, terus ada pabrik. Nah, pabrik perabotan gitu. Terus yang kayak activitiesnya dia menawarkan barang perabotan rumah tangga. Nah, dia nih kayak apa? Kayak resources-nya dia manusia dan teknologi. Nih offernya seperti TV, AC, ruko, wifi dan lain-lain. Terus cost strukturnya seperti gaji karyawannya berapa, nah biaya listriknya berapa, airnya berapa gitu, telepon, biaya belanja gitu. Terus customer relationship, dia menjalankan ikatan dengan pelanggan melalui perdagangan di pasar dan online nih. Dia menjalani ikatan gitu, kayak misalnya ikatan dengan pelanggan gitu, kayak pelanggan setia gitulah. Terus customer segmennya ada siapa aja sih? Ada masyarakat atau masyarakat lokal ataupun masyarakat sekitarnya gitu. Terus ada bisnismen, terus ada pelajar. Pelajar nih biasanya dia membeli vas bunga buat pelajaran di SMA atau buat kesenian lah gitu. Terus channelnya apa aja sih? Dari masyarakat setempat, media sosial, atau jejaring sosial atau media massa. Nah, ini dia revenue-nya. Ini kalau di perabotan tersendiri, dia memiliki pemasukan dari para pembelinya 5 juta per hari ini. Atau mendapatkan omset 5 juta per hari. Gitu. Ini dia nih perhitungannya nih. Seperti ada biaya pengirimannya, terus ada upah angkutnya. Ini kan 100.000 nih per harinya. Misalnya hari ini saya belanjanya ke Jembatan 5. Nah, itu biaya pengiriman itu belum termasuk
belum termasuk upah angkutnya gitu. Jadi biaya pengiriman ditambah upah angkut. Misalnya 100.000 tambah 50.000 sama dengan 150.000 itu biaya variabelnya gitu. Nah, ini dia perhitungan harga jual perabotnya nih. Misalnya kode harga beli dibagi dua. Duanya itu untungnya dibagi dua ditambah N. N untung. Misalnya nih, misalnya harga harga harganya 30.000 dibagi dua, itu dibagi dua harus dibagi dua ditambah 10.000 itu untungnya. Nah, misalnya dapat hasilnya segini nih, 15.000 tambah 10.000 sama dengan 25.000 gitu. Ini dia nih uraiannya. Lemari 3 susun, misalnya jumlahnya berapa, 3, harga satuannya berapa, 350, berarti 350 tambah 3 sama dengan 1.050.000 dan seterusnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.